Selamat pagi sahabat sehat. Apa hal pertama yang Anda lakukan setelah bangun tidur pagi ini? Semoga salah satunya adalah minum segelas air putih. Kebiasaan sederhana ini sering disebut sebagai kunci kesehatan. Tapi tahukah Anda, di balik nasihat minumlah yang banyak, ada sebuah pedang bermata dua. Minum terlalu sedikit bisa merusak ginjal dan otak Anda secara diam-diam. Namun minum terlalu banyak secara ekstrem ternyata juga bisa berakibat fatal dan mematikan. Jadi berapa sebenarnya takaran pas yang dibutuhkan tubuh kita? Di video ini kita akan bongkar tuntas bahaya di kedua sisi ekstrim tersebut. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda. Tulis nama panggilan Anda dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar ya. Sisi kering. Bahaya dehidrasi kronis yang mengintai diam-diam kita. Semua tahu bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60-70%. Setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh kita, mulai dari otak hingga kulit, sangat bergantung pada air untuk bisa berfungsi dengan baik. Namun, banyak dari kita yang tanpa sadar hidup dalam kondisi dehidrasi kronis tingkat rendah. Kita tidak merasa haus yang ekstrim, tapi tubuh kita sebenarnya sedang kekeringan secara perlahan. Inilah bahaya yang mengintai diam-diam, yang dampaknya baru akan kita rasakan di kemudian hari. Lebih dari sekadar rasa haus, kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mengandalkan rasa haus sebagai satu-satunya indikator kapan harus minum. Perlu kita pahami, rasa haus adalah sebuah sinyal darurat dari tubuh. Saat Anda mulai merasa haus, tubuh Anda sebenarnya sudah kehilangan sekitar 1-2% dari total kandungan airnya. Ini artinya, lampu kuning dehidrasi sudah menyala. Mengabaikan sinyal ini dan terus tidak minum akan membawa kita ke lampu merah dengan berbagai konsekuensi serius. Dehidrasi kronis tingkat rendah terjadi ketika kita setiap hari minum sedikit di bawah kebutuhan tubuh. Akumulasi dari kekurangan kecil inilah yang akan menimbulkan kerusakan jangka panjang. Kerusakan pada ginjal, filter yang bekerja keras. Organ pertama yang paling menderita akibat kekurangan air adalah ginjal. Ingat, tugas utama ginjal adalah menyaring darah dan membuang limbah metabolisme melalui urin. Untuk bisa melakukan tugas ini, ginjal sangat membutuhkan air sebagai cairan pembilas, meningkatkan risiko batu ginjal dan infeksi. Saat kita kurang minum, ginjal akan berusaha menghemat air dengan cara membuat urin menjadi lebih pekat. Urin yang pekat ini akan meningkatkan konsentrasi mineral-mineral seperti kalsium, oksalat, dan asam urat. Dalam kondisi pekat, mineral-mineral ini akan lebih mudah mengendap, saling menempel dan membentuk kristal atau batu ginjal. Selain itu, urin yang pekat juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, ISK, membebani kerja ginjal. Kurang minum juga akan mengurangi volume darah kita secara keseluruhan. Darah menjadi sedikit lebih kental. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Dan ginjal juga harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah yang lebih pekat ini. Dalam jangka panjang, beban kerja yang terus-menerus ini dapat membuat filter halus di dalam ginjal menjadi aus dan fungsinya menurun. Dalam kasus dehidrasi berat, penurunan aliran darah ke ginjal bahkan bisa menyebabkan cedera ginjal akut atau acute kidney injury, AKI. Kerusakan pada otak, brain fog, dan sakit kepala otak kita, yang beratnya hanya sekitar 2% dari berat badan, ternyata mengonsumsi hampir 20% oksigen dan energi tubuh, dan 75%-nya terdiri dari air. Otak sangat sensitif terhadap status hidrasi. Bahkan dehidrasi ringan sekalipun, kehilangan 1-2% cairan, sudah terbukti secara ilmiah dapat mengganggu fungsi kognitif secara signifikan. Menurunkan konsentrasi dan memori. Kekurangan cairan akan mengganggu keseimbangan elektrolit di otak yang penting untuk transmisi sinyal saraf. Akibatnya, kita akan merasa sulit untuk fokus, mudah lupa, dan mengalami kondisi yang sering disebut brain fog atau kepala terasa berkabut, memicu sakit kepala. Dehidrasi adalah salah satu pemicu paling umum dari sakit kepala tegang, tension headache, dan bahkan migraine. Saat dehidrasi, otak kita bisa sedikit menyusut untuk sementara waktu, menarik diri dari lapisan tengkorak,
dan menyebabkan rasa nyeri. Kerusakan pada jantung dan kulit jantung juga ikut terbebani, seperti yang sudah disinggung. Darah yang lebih kental akibat dehidrasi memaksa jantung untuk memompa lebih kuat untuk mengedarkannya ke seluruh tubuh. Ini akan meningkatkan detak jantung dan memberikan stres tambahan pada sistem kardiovaskular. Sementara itu, kulit kita adalah organ yang akan menunjukkan tanda-tanda dehidrasi paling jelas. Kulit akan kehilangan elastisitasnya, terlihat kusam, kering, dan garis-garis halus serta kerutan akan tampak jauh lebih jelas. Setelah mendengar bahaya dehidrasi ini, apakah Anda merasa sudah cukup minum hari ini? Coba ingat-ingat, sudah berapa gelas air yang Anda minum sejak pagi? Jujur di kolom komentar. Sisi basah, bahaya overhidrasi, keracunan air. Yang jarang diketahui setelah kita memahami betapa berbahayanya kekurangan air, banyak orang mungkin langsung berpikir, kalau begitu, saya akan minum air sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik. Hati-hati. Prinsip ini adalah sebuah kesalahpahaman yang juga bisa berakibat fatal. Di sisi ekstrim yang lain, ada sebuah kondisi yang jarang diketahui oleh masyarakat awam, yaitu overhidrasi atau keracunan air, yang secara medis dikenal sebagai hiponatremia. Apa itu overhidrasi atau hiponatremia? Hiponatremia secara harfiah berarti kadar natrium, garam, di dalam darah yang terlalu rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi ketika seseorang meminum air putih dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat, jauh melampaui kemampuan ginjal untuk membuangnya. Sebagai gambaran, ginjal yang sehat hanya mampu memproses sekitar 0,8 hingga 1 liter air per jam. Jika Anda meminum 3-4 liter air dalam 1 jam, ginjal Anda akan kewalahan. Air yang berlebihan ini akan masuk ke aliran darah dan secara drastis mengencerkan konsentrasi semua zat di dalamnya, termasuk elektrolit yang paling penting untuk keseimbangan cairan, natrium. Analogi sup yang hambar untuk memahaminya lebih mudah, bayangkan darah Anda adalah semangkuk sup yang lezat dan bergizi. Rasa gurih dari sup itu, yang membuatnya berfungsi dengan baik, dijaga oleh kadar garam, natrium, yang pas. Sekarang bayangkan Anda terus-menerus menuangkan air tawar ke dalam mangkuk sup tersebut. Apa yang akan terjadi? Sup itu akan menjadi hambar, encer dan kehilangan semua keseimbangannya. Begitu pula dengan darah kita. Saat kadar natrium di dalam darah menjadi terlalu encer atau rendah, tubuh kita akan mengalami kekacauan fisiologis yang serius. Mengapa kadar natrium rendah sangat berbahaya? Natrium adalah mineral yang sangat krusial. Ia berperan sebagai polisi lalu lintas yang mengatur pergerakan cairan antara di dalam dan di luar sel-sel kita. Tubuh kita selalu ingin menjaga keseimbangan. Saat kadar natrium di luar sel, di dalam darah, menjadi sangat rendah, encer, sementara di dalam sel masih lebih pekat, maka menurut hukum osmosis, air akan bergerak dari area yang encer ke area yang lebih pekat untuk menyeimbangkan keadaan. Artinya air akan merembes masuk dari aliran darah ke dalam sel-sel tubuh kita, menyebabkan sel-sel tersebut membengkak. Pembengkakan ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah pada sel-sel otot atau lemak, namun ini menjadi bencana saat terjadi pada sel-sel otak. Otak kita terbungkus di dalam tempurung tengkorak yang kaku dan tidak bisa melar. Saat sel-sel otak membengkak karena kemasukan terlalu banyak air, tekanan di dalam rongga kepala akan meningkat drastis. Peningkatan tekanan inilah yang menyebabkan gejala-gejala keracunan air. Gejala dan kelompok berisiko gejala awal hiponatremia seringkali mirip dengan dehidrasi, yang membuatnya semakin membingungkan. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, dan sakit kepala. Namun seiring kondisi memburuk dan otak semakin membengkak, gejalanya akan menjadi lebih parah. Kebingungan mental, disorientasi, kelemahan otot, hingga kejang-sejang, koma, dan dalam kasus ekstrim, bisa menyebabkan kematian. Siapa saja yang paling berisiko? Atlet ketahanan, endurance athletes. Pelari maraton atau atlet triathlon yang selama berjam-jam berkeringat kehilangan garam, namun hanya minum air putih biasa dalam jumlah sangat banyak, tanpa mengganti elektrolitnya. Orang dengan kondisi medis tertentu, beberapa penyakit ginjal,
Jantung atau hati serta penggunaan obat-obatan diuretik dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk membuang air dan meningkatkan risiko hiponatremia. Peserta lomba minum air. Ini adalah kasus yang paling ekstrim dan seringkali berujung pada kematian. Meskipun jarang terjadi pada orang biasa dalam aktivitas normal, pengetahuan ini penting untuk menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang berlebihan, bahkan air putih sekalipun, bisa berbahaya. Informasi tentang bahaya overhidrasi atau keracunan air ini, apakah itu adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi Anda? Bagikan keterkejutan Anda menemukan takaran emas Anda. Berapa banyak air yang sebenarnya Anda butuhkan setelah kita memahami bahaya di kedua sisi ekstrim, baik itu kekeringan maupun kebanjiran. Tentu pertanyaan terbesarnya adalah, jadi, berapa sebenarnya takaran pas atau takaran emas air minum yang ideal untuk saya? Jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Nasihat populer minumlah 8 gelas atau 2 liter per hari sebenarnya hanyalah sebuah panduan awal, bukan sebuah aturan kaku yang berlaku untuk semua orang. Membongkar mitos 8 gelas sehari. Anjuran 8 gelas sehari adalah titik awal yang baik dan mudah diingat. Bagi kebanyakan orang dengan aktivitas ringan yang tinggal di iklim sedang, jumlah ini mungkin sudah mencukupi. Namun, mari kita bongkar mengapa aturan ini tidak bisa digeneralisir. Pertama, ukuran gelas itu sendiri tidak standar. Gelas Anda mungkin 200 ml, sementara gelas orang lain 300 ml. Kedua, dan ini yang paling penting, kebutuhan cairan setiap individu sangatlah dinamis dan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Mengatakan bahwa semua orang butuh 8 gelas air sama seperti mengatakan bahwa semua orang butuh ukuran sepatu yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Anda untuk menemukan takaran emas Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut. Ukuran tubuh dan berat badan. Orang dengan badan yang lebih besar secara alami membutuhkan lebih banyak air daripada orang dengan badan yang lebih kecil. Tingkat aktivitas fisik. Jika Anda berolahraga atau melakukan pekerjaan fisik yang membuat Anda banyak berkeringat, kebutuhan cairan Anda akan meningkat drastis. Anda perlu minum sebelum, selama, dan setelah beraktivitas untuk mengganti cairan yang hilang. Iklim dan suhu. Kita tinggal di Indonesia, negara beriklim tropis yang panas dan lembab. Suhu yang panas membuat kita lebih banyak berkeringat, bahkan saat tidak beraktivitas berat sekalipun. Oleh karena itu, kebutuhan cairan orang yang tinggal di Indonesia secara umum lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di negara beriklim dingin. Kondisi kesehatan. Saat Anda sedang demam, diare, atau muntah, tubuh Anda kehilangan banyak sekali cairan dan Anda perlu minum lebih banyak dari biasanya untuk mencegah dehidrasi. Sebaliknya, seperti yang sudah kita bahas, orang dengan kondisi penyakit ginjal, hati atau gagal jantung tertentu justru mungkin harus membatasi asupan cairannya sesuai anjuran dokter. Ibu hamil dan menyusui juga memiliki kebutuhan cairan yang lebih tinggi. Indikator terbaik dan termudah. Gunakan mata Anda, lihat warna urin. Lalu, bagaimana cara termudah untuk mengetahui apakah kita sudah cukup minum tanpa harus pusing menghitung mililiter? Caranya sangat sederhana. Lihatlah warna urin Anda. Warna urin adalah sebuah laporan langsung dari ginjal Anda tentang status hidrasi tubuh. Kuning pucat seperti jerami atau hampir bening. Ini adalah warna ideal. Selamat. Ini pertanda Anda terhidrasi dengan sangat baik. Ginjal Anda bekerja dengan efisien tanpa beban berlebih. Kuning terang hingga kuning pekat seperti madu. Ini adalah lampu kuning. Tubuh Anda mulai mengalami dehidrasi ringan hingga sedang. Ginjal Anda sedang berusaha keras menghemat air sehingga urin menjadi lebih pekat. Ini adalah sinyal bagi Anda untuk segera minum beberapa gelas air. Oranye atau coklat gelap. Ini adalah lampu merah. Pertanda Anda mengalami dehidrasi yang cukup parah. Segera minum air putih. Jika warna ini terus berlanjut meskipun Anda sudah banyak minum, ini bisa menjadi pertanda adanya masalah pada hati atau ginjal, dan Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter. Benar-benar bening seperti air putih sepanjang hari.
Hati-hati. Jika urin Anda selalu bening tanpa warna sama sekali, ini bisa jadi pertanda Anda minum terlalu banyak air, yang berisiko mengencerkan elektrolit Anda. Kapan waktu terbaik untuk minum? Seni menghidrasi diri selain jumlah waktu minum juga penting. Jangan menunggu haus baru minum. Dan jangan pula minum 1 liter sekaligus dalam satu waktu, karena ini hanya akan membebani ginjal. Seni menghidrasi yang baik adalah dengan minum sedikit-sedikit tapi sering sepanjang hari. Beberapa waktu kunci yang sangat baik untuk minum adalah 1 hingga 2 gelas saat bangun tidur di pagi hari. Untuk merehidrasi tubuh setelah 7-8 jam berpuasa cairan. 1 gelas sekitar 30 menit sebelum makan. Untuk membantu pencernaan dan mengontrol porsi makan. Minum secara berkala di antara waktu makan. Coba perhatikan warna urin Anda hari ini. Apakah sudah berada di zona aman, kuning pucat, atau masih di zona lampu kuning? Bagikan hasil inspeksi Anda di kolom komentar. Lebih dari sekadar air putih, sumber cairan lain dan tips praktis mencukupi kebutuhan cairan harian memang terdengar mudah, tapi dalam praktiknya, banyak dari kita yang masih sering lupa atau merasa bosan dengan rasa air putih yang tawar. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas sumber-sumber cairan lain yang bisa membantu, menjawab pertanyaan umum tentang kopi dan teh, serta memberikan beberapa tips praktis agar kita tidak lagi lupa minum. Sumber cairan, tersembunyi dari piring makan Anda seringkali kita, lupa bahwa sekitar 20% dari total asupan cairan harian kita, sebenarnya berasal dari makanan yang kita konsumsi, bukan dari minuman. Memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan air adalah cara yang lezat untuk membantu menghidrasi tubuh. Beberapa juara dalam kandungan air antara lain, timun, mengandung sekitar 96% air, selada dan sayuran hijau. Lainnya, juga di atas 90% air, semangka dan melon. Sesuai namanya, buah-buahan ini sangat kaya akan air. Tomat dan stroberi juga merupakan buah dengan kandungan air yang sangat tinggi. Makanan berkuah, sup bening, soto atau sayur asam jelas memberikan kontribusi cairan yang signifikan bagi tubuh kita. Dengan mengadopsi pola makan yang kaya akan buah dan sayuran segar, kita secara otomatis sudah membantu tugas hidrasi tubuh kita. Bagaimana dengan kopi dan teh? Kawan atau lawan? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan. Kopi dan teh mengandung kafein, yang dikenal memiliki sifat diuretik ringan, meningkatkan produksi urin. Karena inilah, dulu banyak yang menganggap bahwa minum kopi atau teh justru akan membuat kita dehidrasi. Namun penelitian-penelitian modern telah membantah mitos ini. Studi menunjukkan bahwa efek diuretik dari kafein dalam kopi dan teh tidak cukup kuat untuk menghilangkan manfaat hidrasi dari air yang terkandung di dalamnya, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa mengonsumsinya. Segelas kopi atau teh, meskipun mungkin akan membuat Anda sedikit lebih sering ke kamar kecil, tetap dihitung sebagai bagian dari asupan cairan harian Anda. Tentu saja, kata kuncinya adalah moderasi. Mengonsumsi 5-6 cangkir kopi kental sehari tentu tidak dianjurkan. Namun 1-2 cangkir kopi atau teh tanpa gula, sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, tidak akan menyebabkan dehidrasi. Air putih tetap harus menjadi sumber hidrasi utama. Tips praktis agar tidak lupa minum. Sepanjang hari bagi Anda yang sering lupa minum, berikut adalah beberapa trik sederhana yang bisa Anda terapkan. Selalu sediakan botol minum di dekat Anda. Ini adalah cara paling efektif. Letakkan botol minum di meja kerja, di samping sofa saat menonton TV atau di dalam mobil. Melihat botol itu akan menjadi pengingat visual yang konstan untuk minum. Gunakan aplikasi pengingat atau atur alarm. Di zaman modern ini manfaatkan teknologi. Atur alarm di ponsel Anda setiap 1 jam sekali sebagai pengingat untuk waktunya minum segelas air. Buat air minum Anda lebih menarik. Jika Anda bosan dengan rasa air putih, buatlah infused water. Tambahkan irisan lemon, timun, daun mint, atau potongan stroberi ke dalam botol minum Anda. Ini akan memberikan rasa dan aroma yang segar,
tanpa menambahkan kalori. Kaitkan dengan rutinitas lain. Ciptakan kebiasaan baru dengan mengaitkannya pada kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, biasakan untuk selalu minum segelas air setelah selesai sholat atau setelah dari kamar mandi. Tanda bahaya. Kapan harus segera ke dokter? Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda bahaya dari dehidrasi berat atau hiponatremia. Segera cari pertolongan medis jika Anda atau keluarga mengalami gejala dehidrasi berat. Pusing yang hebat hingga terasa ingin pingsan, detak jantung sangat cepat, tidak buang air kecil selama lebih dari 8 jam, atau kebingungan. Gejala hiponatremia, sakit kepala parah yang tidak tertahankan, mual dan muntah hebat, kebingungan mental yang ekstrim, disorientasi, atau bahkan kejang. Apa trik andalan Anda agar tidak lupa minum air putih sepanjang hari? Apakah membawa botol minum, menggunakan alarm, atau punya trik lain? Bagikan di kolom komentar agar bisa menginspirasi yang lain. Temukan keseimbangan emas hidrasi Anda. Pesan terakhir dari saya, bukanlah untuk membuat Anda takut atau cemas setiap kali akan minum. Justru sebaliknya, pesan ini adalah sebuah ajakan untuk menjadi lebih sadar dan lebih terhubung dengan tubuh Anda sendiri. Belajarlah untuk mendengarkan sinyal-sinyal halusnya. Minumlah sebelum Anda merasa haus. Perhatikan warna urin Anda sebagai laporan kesehatan harian. Dan pahamilah bahwa kebutuhan tubuh Anda tidak statis, ia berubah setiap hari. Merawat hidrasi tubuh adalah salah satu bentuk cinta dan perawatan diri yang paling sederhana, paling murah, namun paling fundamental dan paling berdampak bagi kesehatan jangka panjang kita. Tentu saja, informasi dalam video ini adalah panduan umum. Bagi Anda yang memiliki kondisi medis khusus, terutama penyakit jantung, ginjal, atau hati, aturan mengenai asupan cairan Anda mungkin sangat berbeda dan spesifik. Jangan pernah ragu dan wajib hukumnya untuk selalu mengikuti anjuran dari dokter Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda untuk terakhir kalinya. Setelah menyimak semua pembahasan ini, apa satu kebiasaan baru terkait minum air putih yang akan Anda mulai terapkan besok? Apakah itu minum segelas air saat bangun tidur? Atau mungkin mulai membawa botol minum kemanapun Anda pergi? Tulis komitmen Anda di kolom komentar.